Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi keempat, yaitu membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis. Latar belakang dari masalah ini adalah Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang sangat kaya. Keberagaman ini merupakan anugerah yang menjadi kekuatan besar bagi bangsa, namun di sisi lain, perbedaan yang ada juga dapat menjadi sumber perpecahan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Oleh karena itu, membangun persatuan di tengah keberagaman yang dinamis menjadi sebuah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, seringkali perbedaan pandangan atau pendapat muncul, terutama dalam hal agama, politik, atau budaya. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan umatnya untuk bersikap toleran terhadap perbedaan, salah satunya melalui konsep fikih ikhtilaf. Konsep ini membantu kita memahami bahwa perbedaan dalam hal pemikiran atau keyakinan tidak harus menjadi sumber konflik, melainkan bisa dikelola untuk menciptakan keharmonisan. Adapun materi pembahasan pada kali ini adalah yang pertama, fikih ikhtilaf, menjelaskan tentang fikih ikhtilaf dan toleransi dalam perbedaan. Yang kedua adalah cinta tanah air, menjelaskan cinta tanah air, hubul wathan sebagai pondasi persatuan. Yang ketiga adalah kearifan lokal, menjelaskan tentang kearifan lokal sebagai jembatan antar budaya. Yang keempat adalah radikalisme, menjelaskan tentang radikalisme sebagai ancaman terhadap persatuan. Nah, yang pertama adalah fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf adalah konsep dalam Islam yang mengatur bagaimana umat muslim menyikapi perbedaan pendapat. Secara harfiah, ikhtilaf berarti perbedaan, dan dalam konteks hukum Islam ini merujuk pada perbedaan pandangan atau interpretasi di kalangan ulama. Menurut Asy-Syafi'i, perbedaan dalam masalah furuh atau cabang merupakan sesuatu yang wajar dan sah dalam agama. Sebaliknya, perbedaan yang bersifat esensial dalam masalah pokok agama tidak dapat ditoleransi. Yang kedua adalah cinta tanah air atau hubbul wathan, merupakan ajaran penting dalam Islam yang mendorong setiap individu untuk mencintai dan menjaga negaranya. Konsep ini berakar pada keyakinan bahwa menjaga tanah air adalah bagian dari iman, sebagaimana tercermin dalam ajaran Nabi Muhammad SAW yang mencintai Makkah, kota kelahirannya. Yang ketiga adalah kearifan lokal. Kearifan lokal merujuk pada nilai-nilai norma, adat istiadat, dan tradisi yang berkembang di suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal seringkali berfungsi sebagai perekat sosial yang menyatukan kelompok-kelompok berbeda dalam masyarakat. Di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki kearifan lokal yang unik. Namun prinsip-prinsip seperti gotong royong, saling menghormati, dan menjaga harmoni adalah nilai-nilai yang universal. Yang keempat adalah radikalisme. Radikalisme adalah sikap atau gerakan yang cenderung ekstrim dan menolak perbedaan serta keragaman. Paham radikalisme seringkali menggunakan kekerasan atau cara-cara intoleran untuk memaksa pandangan atau ideologi tertentu. Dalam konteks persatuan bangsa, radikalisme menjadi ancaman serius karena dapat memecah belah masyarakat yang plural dan majemuk. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis merupakan suatu tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh masyarakat modern. Keberagaman budaya, agama, dan pandangan hidup dapat menjadi sumber kekuatan jika dikelola dengan baik. Untuk mencapai persatuan diperlukan dialog terbuka, yaitu mendorong komunikasi antar kelompok untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Yang ketiga adalah pendidikan inklusif, yaitu mengintegrasi nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman dalam sistem pendidikan. Yang ketiga adalah
keterlibatan komunitas, yaitu membangun kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang keempat adalah kebijakan yang adil, yaitu pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keikutsertaan dan keadilan bagi semua kelompok. Baik, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Saya Nabil Rizky Rahim dengan NIM 4114244049 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.